Anda pernah mendengar anjing atau serigala itu melolong begitu? Itu apakah betul saat dia itu melolong karena ya karena binatang ini melihat adanya makhluk gaib bangsa jin? Ayo terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa sahabat ya. Kita doakan semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, karir yang terus membaik tentunya. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri mitos atau misteri yang beredar di kalangan masyarakat kita tentunya. Konon katanya kalau adanya lolongan anjing ataupun serigala itu pertanda makhluk tersebut itu melihat adanya makhluk gaib bangsa jin. Itu kira-kira betul ataupun tidak, kita akan coba gali, kita akan coba cari informasi langsung dari pihak makhluk gaibnya. Namun sebelum itu kita perlu memberitahukan buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, nantinya obrolan yang terbangun tidak perlu dipercaya seutuhnya sahabat ya. Saran saya, ambil saja benang merah guna menambah pengetahuan kita dalam kehidupan kita tentunya. Ambil yang baik, sisi positifnya, yang kurang baik atau kurang pas dibuang saja. Begitu sahabat ya. Mudah-mudahan proses mediumisasi kala ini bisa dimudahkan, dan tentunya mohon doa dari sahabat Kelana Masa semua tentunya. Pada kesempatan kali ini kita mediumisasi, tak perlu saya turun tangan langsung. Kita coba perintahkan Bang Akmal untuk mediumisasi. Namun sebelum mediumisasi dilakukan, perlu saya sedikit menambahkan tentunya ya. Buat sahabat Kelana Masa yang request terkait tema baik yang bersifat umum ataupun pribadi, harapan saya mohon bersabar ya. Karena semua yang masuk data-data request dari panjenengan semua kami seleksi tentunya ya. Untuk yang selanjutnya bagi sahabat Kelana Masa ataupun sahabat gift tentunya ya. Karena saya tidak hanya di channel ini sahabat ya, saya di channel ini ada, di channel yang satunya lagi channel gift itu ada, channel Gus Iman Family. Bagi sahabat Kelana Masa yang menghubungi saya ataupun kami di tim tentunya ya, bila mana atau terasa agak lambat respon dari kami, harap mohon dimaklumi dan dimengerti karena pembagian waktu kami yang cukup harus dibagi untuk semuanya sahabat ya. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memaklumi dan mengerti keadaan kami. Oke, langsung saja kita mediumisasi. Kita panggil Bang Akmal sama mediator ya, kemari. Oke. Ya, Bang Akmal, pada kesempatan kali ini kita langsung mediumisasi saja lah ya. Mediator sehat? Iya, ya, langsung saja monggo. Mediumisasi. Selamat malam. Kalau boleh tahu, ini Anda jenis apa? Oke, tenang. Ya, kami hanya kepingin ngobrol dengan bangsa Anda. Ya, tenang. Ya, tenang. Dibantu ya. Iya.
Kalau boleh tahu, Anda makhluk gaib jenis apa ini? Harimau. Harimau. Oh iya ya. Dari mana Anda? Oh, jauh dari sini? Oh jauh. Iya. Kalau boleh tahu, laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Punya nama tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tambahan, Muslim atau enggak? Tidak. Oh tidak. Iyalah. Kalau Anda Muslim saya akan mengucapkan salam. Tapi Anda tidak ya? Gak apa-apa, itu hak Anda tentunya ya. Begini, sedikit ada hal yang kepingin kami obrolkan ya kepada Anda tentunya. Anda pernah mendengar anjing atau serigala itu melolong begitu atau mengaum? Pernah ya. Itu apakah betul saat dia itu melolong karena ya binatang ini melihat adanya makhluk gaib bangsa jin? Seperti itu. Betul sekali. Oh, iya, iya. Ya. Oke. Itu lolongan yang terjadi ada waktu khusus tidak saat dia melihat makhluk gaib? Ada. Ada. Oh, ada waktu tertentu. Betul. Oh, itu biasanya waktu siang atau malam? Malam. Malam. Jadi kalau anjing ini melolong siang hari bukan karena itu. Bukan. Oh, bukan. Nah, iya, iya, iya. Oke. Anda sendiri sebetulnya dari bangsa jin tentunya kan? Ya. Umurnya sudah banyak ya? Sudah. Sudah banyak. Nah, sepengetahuan Anda, apakah memang secara alamiahnya binatang jenis anjing ataupun serigala itu mampu melihat makhluk gaib atau bagaimana? Mampu. Mampu melihat makhluk gaib. Kalau selain dua makhluk ini, dua hewan ini lebih tepatnya, yang pernah Anda ketahui jenis apa lagi yang bisa melihat makhluk gaib di malam hari? Kucing. Oh, kucing. Kucing bisa juga melihat makhluk gaib ya. Sepengetahuan Anda, kalau anjing tadi kan dan serigala melolong, kodenya seperti itu atau tandanya lah ya. Kalau kucing biasanya apa yang terjadi, apa reaksi kucing ini saat melihat makhluk gaib ini? Ketakutan. Oh, ketakutan. Oh, begitu. Iya, iya. Itu semua makhluk gaib saat dilihat oleh bangsa jin ketakutan. Oh, saat dilihat oleh kucing begitu, ketakutan ya. Oh, iya, iya. Oke. Apa Bang Akmal yang kepingin digali informasi dari makhluk gaib ini? Silakan, gak apa-apa. Nah, Anda sendiri dari jenis harimau ya. Jadi mengetahui bahwasannya kalau serigala itu melolong, dia melihat makhluk gaib seperti itu. Seperti yang kata Gus Iman tadi, apabila malam hari ya, Betul. itu kan jenis serigala. Kalau anjing-anjing biasa seperti yang dipiara orang-orang di sini, Sama. sama. Berarti secara alamiahnya hewan ini memang begitu ya, bisa melihat. Karena mereka mengejek. Karena apa? Mengejek. Oh, itu. Seperti bermain. Oh, seperti bermain gitu ya. Iya, ya. Jadi jenis serigala atau anjing berani sama makhluk gaib, sama sebangsa jin gitu. Iya, iya, iya. Terkadang dia kan seperti ini, saya pernah melihat Gus. Heeh, Ketika dia berbunyi melolong gitu, heeh. seperti mau mengejar gitu, seperti mundur, itu benar. Jadi bangsa Anda lah seperti itu yang digonggong lah seperti itu. Sedikit tambahan lah ya, boleh kan? Ngobrol. silakan. Iya. Anda sendiri tadi sudah mengatakan jenis anjing, serigala, dan kucing yang bisa melihat makhluk gaib secara alamiahnya begitu ya. Nah, kalau jenis binatang yang lain ada enggak? Tidak ada. Memang dengan hal seperti itu ya kita biasa-biasa saja Bang Akmal ya. Jadi ya mungkin pesan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada,
saat adanya lolongan anjing ataupun serigala, tak usah berlebihan menyikapinya. Anggap saja itu bagian daripada fenomena alam lah ya. Memang di sebalik fenomena itu mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi begitu. Oke. Iya, iya, iya. Dari penonton ada yang kepingin mewakili atau ini Bang Edi, mana tahu kepingin ngobrol ya Bang Edi ya. Iya, 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 monggo, nggak apa-apa. Ini. Saya dudukin nggak apa bagus ya. Oke. Sejenis harimau tadi Bang Akmal ya. Mbah, ada bedanya atau tidak ketika lolongan anjing melihat hantu atau jin sama melihat maling? Karena kan anjing-anjing piaraan orang itu kalau misalnya melihat maling menggonggong juga. Kira-kira ada bedanya atau tidak? Perbedaan lolongan lah. Ada. Kalau lolongan yang melihat jin itu Panjang. yang panjang. Kalau melihat maling yang putus-putus itu ya. Betul sekali. Ya. Kalau misalnya ini hantunya atau jinnya tadi sudah terlihat, kadang rata-rata yang dilakukan oleh serigala atau anjing ini apa? Atau mengejarkah atau dia diam di tempat? Mengejar. Maksudnya dalam rangka apa dia mengejar? Apakah dia ingin menangkap menangkap jin tersebut atau apa? Atau bagaimana? Mengajak bermain. Mengajak bermain? Ya. Kira-kira jenis hewan anjing ini takut nggak apabila ketemu jenis jin seperti harimau gitu, seperti anu? Takut ya. Oh, dia takut ya? Nah, kalau di dunia nyata pun seperti anjing itu takut dengan harimau. Harimau. Iya. Lolongan anjing yang panjang ini apakah dari apa jenis anjing serigala aja, apa dari golongan anjing-anjing yang dipelihara juga sama orang-orang? Yang dipelihara juga termasuk? Termasuk. Iya. Begitu ya. Karena mereka mengganggu. Tapi seumpama misalnya si anjing ini sudah hidup berdampingan sama si jin tersebut, misalnya menjaga satu rumah. Di dalam satu rumah tersebut ada penunggunya. Begitu. Ketika ada penunggunya, apakah terus anjing ini akan melolong karena memang di sekitar situ juga? Tidak ya? Karena sudah kenal gitu. Karena sudah kenal ya. Ini contohnya beginilah. Itu tadi kan misalnya gambaran saya kalau misalnya anjing itu di sekitaran hutan ada serigala yang lolongannya panjang. Ketika anjing peliharaan kita ada di rumah misalnya, tiba-tiba ada tuyul malam-malam berkeliaran ingin melakukan operasi mengambil duit. Apakah anjing akan melolong juga melihat tuyul tersebut? Akan melolong juga. Karena melihat tuyul tadi ya. Kalau misalnya tadi anjingnya melolong karena melihat tuyul ini lari atau bersikap santai saja? Lari ketakutan. Lari ketakutannya dalam rangka ingin menyelamatkan diri dari anjing atau ingin menyelamatkan diri dari masyarakat? Anjing. Oh, dari anjing. Ada juga jin takut sama anjing. Takut ya mereka sama anjing ya. Padahal kalau digigit kan nggak kena seperti. Nggak kena orang tuh. Orang itu jin. Oh. Kenapa? Karena lolongan tadi. Takut. Karena suaranya itu aja takutnya si tuyul-tuyul ini. Kalau misalnya ini tuyul yang tadi baru lewat. Kalau misalnya tuyulnya sudah beroperasi di dalam rumah,
ngambil duit, ya kan? Apakah si anjing ini akan tetap melolong atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ketahuan begitu. Ini walaupun tadi kan ada bangsa jin yang dilihat oleh anjing tadi kan, misalnya dari jarak jauh misalnya begitu kan. Kalau misalnya ini kan kehadirannya sudah dilihat baru dia melolong. Kalau seumpama kehadirannya belum terlihat oleh anjing tersebut, apakah keberadaan si makhluk gaib itu bisa dirasakan oleh anjing? Bisa. Kalau misalnya merasakan keberadaan itu sudah melolong atau belum? Sudah. 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 Berarti baru merasakan saja langsung melolong ya? Sudah tercium ya. Karena anjing ciuman sangat tajam. Anda sendiri pernah dilolongi anjing? Pernah. Pernah. Tapi ketika Anda dilolongi oleh anjing, apakah si anjing tersebut melihat Anda atau baru mau berasa kehadirannya? Merasa kehadiran. Berasa kehadirannya? Apa reaksi Anda ketika dilolongi anjing? Saya balas. Oh, Anda membalas. Membalas dengan naungan ya. Yang satu yang satu wow. Kira-kira anjingnya itu dengar nggak ketika Anda membalas? Dengar. Oh, dengar ya. Langsung berhenti dia. Nanti kalau misalnya sudah kira-kira aman, dia lanjut lagi begitu ya. Oke. Ngomongin anjing memang begitu Bang Akmal. Kadang kan di sekitaran kampung kita ini kan yang di sebelah sana kan khusus pemukiman, di situ banyak sekali anjing Yang melolong. yang melolong. Cuman kita nggak tahu kadang perbedaannya, apakah mereka itu melolong karena melihat hantu atau melihat yang lainnya Atau begitu. melihat maling. Melihat maling begitu. Anda sendiri pernah nggak jumpa serigala di sini? Tidak. Oh, tidak. Sudah sangat langka di sini ya. Serigala di hutan di sini nggak ada ya. Berarti yang melolong Anda hanya anjing-anjing penduduk lah. Itu kategorinya anjing-anjing besar aja atau anjing-anjing kecil juga bisa melihat? Kecil besar bisa melihat semua. Itu semua jenis hewan yang bisa melihat. Maksudnya Semua jenis selain anjing, semua jenis hewan bisa melihat bangsa jin nggak? Enggak. Ya? Semua jenis hewan. Kalau ayam mah, ayam apakah ayam kalau nggak salah apa melihat jin apa malaikat ya? Kalau ini pengalaman saya ini Mbak, ada orang punya sapi ya kan, tiba-tiba setiap orang tersebut mau ngasih makan, padahal rumput sudah tersedia di hadapannya. Sebetulnya secara logika dia langsung bisa menyantap kan, tapi ini si sapi ini tiba-tiba melihat ke arah, misalnya ke kiri saja dilihat, padahal si rumputnya ini tadi tersedia di depan mata, tapi kok nggak dimakan, dia melirik ke samping. Itu bisa jadi dia melihat hantu atau tidak? Berarti ya agak-agak takut juga saya nih. Nggak usah takut lah. Rasa takut ya. Nanti ketika ngasih agak gini liatin aja. Nah, nanti abang yang kelihatan. Nah, biasanya kalau misalnya dia nggak melihat makhluk gaib tersebut, dia sudah ngeliatin majikannya untuk ngambil rumput. Sudah fokus dia ingin makan aja. Tapi karena kejadian itu ada suatu makhluk gaib yang mungkin dilihat oleh sapi tersebut, jadi dia melihatnya ke arah situ dan melihat terus saja. Begitu. Dari hewan-hewan semua yang bisa melihat makhluk gaib ini, tadi yang paling eh, ganas ya sejenis anjing dan serigala. betul sekali.
Karena banyak, sepengetahuan saya juga rata-rata juga banyak juga yang makhluk gaib bisa melihat anjing bisa melihat makhluk gaib ya, atau binatang. Ada lagi? Kira apa lagi ya? Kira-kira Anda sendiri bisa dilihat makhluk gaib selain anjing nggak? Anda sendiri nih. Anda sendiri bisa dilihat sama sama binatang selain anjing atau tidak? Tidak. Ketika si makhluk gaib ini menampakkan dirinya lah, itu dia dalam rangka menampakkan diri itu pakai energi untuk dilihat si anjingnya atau tidak? Atau secara alamiah si anjing ini sudah, walaupun si makhluk gaib ini tidak menampakkan dirinya, sudah terlihat oleh si anjing tersebut? Energi. Oh, yang Anda bilang tadi bahwasannya sebelum kelihatan aja dia sudah melolong begitu ya? Karena vibrasi energi tadi ya. Sangat kuat. Kuat ya. Oke lah, kayaknya saya cukup Bang. Kira-kira terima kasih lah Mbah atas informasinya. Jadi kita jadi tahu nih bahwasannya lolongan anjing kalau melihat maling seperti apa, melihat hantu seperti apa. Jadi nanti kita jadi tahu ketika anjing di sekitaran melolong karena yang panjang tadi bahwasannya itu melihat hantu, yang pendek berarti melihat maling atau orang yang lewat begitu. Oke. Terima kasih lah ya Mbah atas kehadirannya malam hari ini. Ya semoga sehat-sehat selalu lah. Panjang umurnya Mbak ya. Iya, memang panjang umurnya. Oke, terima kasih Mbak ya. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, proses mediumisasi kami malam hari ini sudah selesai. Akhirnya saya akan tanya-tanya sama Gus Iman tentang kesimpulan tadi. Kira-kira Gus, gimana Gus Iman menanggapi tentang proses mediumisasi tadi? Pada intinya menyikapi obrolan tadi, ada banyak yang diiyakan, ada juga yang ditidakkan oleh makhluk gaib tadi. Ya kita biasa-biasa saja, yang terpenting kita jangan terlalu terlarut dengan mitos yang beredar. Karena beberapa penjelasan dalam agama pun ya tentunya itu lebih real. Apa yang sudah digarisbawahi oleh agama itu menjadi pedoman kita saja. Ya. Terkait adanya mitos yang terkadang lebih cenderung hampir terkesan ya kita kembali saja kepada agama, itu lebih jelas, lebih nyata, dan seharusnya seperti itu. Biasa-biasa saja lah terkait memang itu pun makhluknya Allah juga. Memang saat dia melolong adanya fenomena mungkin yang sedang terjadi, tapi kita pun ya tak perlu berlebihan menyikapi hal itu. Yang terpenting kita tingkatkan iman dan takwa kita. Saat kita sedikit merasa ketakutan, kita mohon berlindung hanya kepada Allah. Dan minta pertolongan pun hanya kepada Allah tentunya. Mudah-mudahan dari obrolan tadi bisa diambil sedikit banyaknya benang merah yang ada guna menambah pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Tapi lagi-lagi keilmuan yang lebih afdol, yang lebih utama, yakni ilmu agama, mudah-mudahan bukan ilmu mitos. Mudah-mudahan sahabat Kelana Masa dimanapun berada bisa memahami dan bisa mengambil benang merah. Yang baik diambil, yang buruk dibuang saja dan tak usah dipercaya seutuhnya. Yang terpenting semoga terhibur, dan jangan lupa juga tetap pantengi channel ini, semoga adanya hiburan dan adanya edukasi. Seperti itulah ya. Oke, terima kasih guys. Sama-sama. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses mediumisasi kami malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.